kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti yang akan mempersoalkan Agus nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini kembalikan uangnya, karena itu kan salah satu laporan yang kemarin yang dilaporkan ke Polda adalah karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini akan lapor ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, biar untuk hidup dia itu membahagiakan dia secara hati nurani. Mungkin ini kan agak terlalu melebar ya. Ini yang memang perlu kita luruskan, Pak. Dari awal itu yayasan itu menolong Agus, ya kan? Dan bahasa memviralkan itu bukan memviralkan saat pindah buku. 2 kali kita minta mutasi. Pertama sebelum pindah buku, kedua setelah pindah buku. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama mutasi rekening Agus, yang setelah dipindah buku mutasi rekening saudara istrinya Mas Agus. Yang pada saat itu ada dugaan tidak tepat guna dalam penggunaan dana donasi. Jadi ini kita mesti clear dulu, Pak, ya. Dan kita di situ selalu memberitahu ke Mas Agus dan istrinya, kita ini di pihak Mas Agus. Jangan dipecah-pecah. Kita mau uang ini khusus untuk Mas Agus berobat, bukan untuk, ya maaf ngomong ya, ini kan di luar konteks saat kita meminta untuk donasi awal gitu loh. Nah itu yang kita luruskan, Pak, ya, izin. Ini kronologi yang memang bisa kita verifikasi dan bisa kita buktikan. Jadi kalau memang Bapak belum dapat kronologi secara komprehensif, ini saya beritahu gitu kan, supaya kita bisa merumuskan sesuatu itu sesuai dengan kronologi aslinya. Itu aja sih. Yang viral maksudnya apa? Kok kita viralkan? Kalau di no problem dah. Bagaimana muncul kata kita viralkan? Saya bacakan LB-nya. Silakan, Pak. Dikarenakan ini ada dugaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, gitu. Kita di sini berjuang mati-matian untuk membantu pengobatan Mas Agus. Kok di satu sisi ini ada yang pengeluaran yang kita tidak tahu kemana, terus detail seperti apa, tidak ada kejujuran. Kalau disebutkan di situ ada dugaan intimidasi dalam bahasa itu, ada dugaan dalam tanda kutip ya, ancaman lah yang tersirat di sana. Menurut Tenovi itu kayak gimana? Saya tidak merasa ancam karena saya tidak merasa membahayakan nyawa seseorang. Saya kan melaporkan ke Dinsos sesuai dengan instansi pemerintah. Gitu, dan saya sebagai ketua yayasan bertanggung jawab atas yayasan saya. Gitu. Demi transparansi dan akuntabilitas tadi yang Anda maksudkan. Tadi sudah terdapat poin-poinnya. Bang Farhat dibilang sudah selesai BAP-nya. Dia lagi mau mengarah ke sini, dia bilang tadi. Oke. Terakhir sudah di mana? Tadi sih informasi tadi di jalan, Mas. Oh, sudah di jalan? Ya. Oke. Di jalan dia bilang. Oke, semoga nggak macet lah ya. Mungkin sekitar 10-15 menit lagi mungkin akan tiba di sini ya. Kurang tahu. Oke. Ini izin Bu, asumsi ya gitu kan. Jadi memang komunikasi kita itu dengan Mbak Elmi itu cukup baik ya. Saat itu Mbak Elmi sedang ke JSC, kita monitoring. Dan Mbak Elmi mengirimkan ya seperti biasa reimbursement gitu kan, mengirimkan rencana tindakan, mengirimkan hasil USG matanya Mas Agus. Tapi di waktu yang bersamaan pada saat itu viral lah di medsos ada video call antara Bang Farhat dengan Mas Agus. Nah itu langsung kita komentar tuh, Mbak tolong ini kayaknya kita tetap fokus dulu pengobatan ya, kalau Mbak memang mau melakukan hal-hal di luar itu bisa nggak selesai pengobatan atau seperti apa. Dan di situ Mbak Elmi jawab iya baik Mas, nanti saya sampaikan ke Mas Agus. Itu via WA ya? Itu via WA, buktinya gitu kan. Ada buktinya. Karena kan kita udah lihat rencana tindakannya bahwa tanggal 21 itu ada persiapan operasi, tanggal 23 atau 25-nya itu untuk eksekusi operasinya. Yang kita dapati setelah ada video call itu beredar di, ini menurut bahasanya Bang Muslim viral gitu ya Bang ya, izin Bang. Viral video call Bang Farhat dengan Mas Agus gitu kan. Jadi ini semenjak itu Mbak Elmi langsung silent tuh. Ini izin Bu, bukan kalau lowbat itu kita masih bisa asumsikan 1 hari gitu kan. Mungkin malamnya dia respon atau paginya gitu kan. Periode 21 Oktober sampai Jumat berapa 25-26 Oktober itu benar-benar no response. Yang ada
bermunculan LP yang viral di medsos. Justru Sebelum adanya laporan tersebut, jadi pihaknya Agus kan ada yang bicara kepada tim kuasa hukum Farhad Abbas bahwa dia untuk menjalankan operasi matanya itu tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan karena memang uang donasi yang dikirimkan oleh para donatur sudah tidak ada di dia. Bukan pengobatan, pemindah bukuan Ini maksud yang Anda. dikirimkan dari rekening Agus kepada Ya, yayasan. itu pemindah bukuan itu. Iya. Ya kan? pemindah bukuan ya. Dasarnya dia mah ngaduk kami tuh apa, karena dia udah nggak megang uang. Oke? Megang uangnya kemana? Udah ditransfer ke yayasan Mbak Novi. Iya. Di sinilah bukti transferannya. Itu dasar dari pelaporannya. Di sinilah. Enggak, dasar kita, bukan Iya, dari laporan yang ada di LPD Polda, bukan. Iya. Oke. Beda. Biar clear out terlebih dahulu Iya. terkait dengan kronologis. Mas Gary mungkin bisa tunjukkan bukti chat ya Mas Gary kepada Elmi ya, yang menyatakan menanyakan kenapa nggak hadir pada saat pemeriksaan di tanggal 21 dan 22. Itu dulu. Kita langsung aja kalau ke Bang Abe dari handphone aja Bang. Ini yang kita maksud ya, tanggal 21. Ini mungkin bisa Ya, ditunjukkan ya. permisi JC gitu kan. Ini nggak ada respon nih. Oke. Tanggal 22 tidak ada respon lagi, Pak. Ini setelah pembinaan bukuan berarti ya? Sudah, Setelah tanggal 12 sudah. sampai tanggal 15 Iya, pembinaan bukuan. Nah, pemindah bukuan itu kita selalu reimburse. Sampai tanggal 19 kita masih reimburse, 18 juga. Nah, makanya dari itu kita bingung kan, kok kalau dengan sistem reimburse ini kenapa dibilang nggak ada ini gitu kan? Kan sebelumnya yang terkait masalah ada laporan dan sebagainya, ada Nah, ini. Nah, ini kita udah kasih tahu di tanggal 18 seperti yang saya ucapkan. Mbak, mohon disampaikan ke Mas Agus untuk tetap fokus pada proses pengobatan ya, sesuai kesepakatan kita bersama pada saat di Oh, rumah. ini setelah dapat video viral itu yang Anda Iya gitu, dan dia baik Pak, oke ini khawatir ya, ini lagi di JSC, masih berjalan prosesnya. Oke. Bahkan kita kasih rekomend vitamin dan lain-lain, dan dia masih rencana tindakan. Nah ini yang bisa Mas Abel lihat di sini, rencana tindakan. Oke. Nah itu yang kita bingung, kita miskomunikasi di situ. Kenapa kok tiba-tiba skip dan Tiba-tiba dilaporkan. ya, Kira-kira gitu. begitu. Nah, dan di situ menurut penjelasan tadi juru bicaranya kan bahwa duitnya udah nggak ada dan nggak bisa dipakai, padahal ini masih proses pakai. Oke, silakan. Saya ke Tenovi dulu. Tenovi, ini status duit saya harus tanya ini karena uang donasi ini penting untuk kemudian perjelas kepada publik di sana. Status uang itu sekarang dalam yayasan tetap sama seperti ketika itu dipindah bukukan. kita Coba kasih tunjuk. berdasarkan bukti ini saja. Mutasi Berdasarkan per bukti kemarin mutasi. 14. Coba. Coba Tunjuk lagi ya. Mungkin PTM. Ini bukti mutasi per tanggal 14 kemarin berarti ya, silakan. Ini mana nih? Ini Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, ya. Ini tanggal berapa nih? 14 November. Ini Bang izin. Sebentar kali mungkin ada yang mewakili di sini untuk melihat status uang ini. Ada berapa sekarang jumlahnya? 14 November. Ini Pak, 14 November ya. Ini sehari Sekarang 15. sebelumnya, sekarang 15 ya. Oke, tanggal 14 1 miliar 370 juta sekian gitu kira-kira ya. Oke, ini jumlah yang serupa, jumlah yang sama. Ketika dipindah bukukan, Pindah buku 1,3. 1,3. 1,3. Sudah pakai Ini- 5 juta 100. Enggak, Kurang lebih 5 ya? juta kurang. Ya 5 juta kurang ya, sekitar segitulah. Iya. Oke. Jadi itu sisanya memang uang yayasan, saldo yayasan. Gitu. Jadi kita pastikan uangnya utuh, Pak. Oke. Ya, dan uangnya tuh bisa dipakai. Oke. Pada saat hari Senin 14 Oktober 2024 selesai podcast dari Bang Denny Sumargo. Yang kedua. Yang kedua ya, yang Iya. kedua kali ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat, dan beliau di sini menyampaikan intinya ingin menyerahkan donasi ya, sisa donasi tersebut boleh dibaca mungkin ya. Oke. Assalamualaikum Tenovi, ini Elmi istri Bang Agus. Mohon maaf ya baru infoin ini dari kemarin Elmi lewat Pak Gary dan Kak Vita ya. Kedepannya semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Tenovi. Elmi percaya Tenovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali Saya sudah mau lihat dibantu. tanggalnya. Kalau ada yang kurang dari Elmi, mohon bimbingannya ya. Sekali lagi terima kasih. Ini masuk tanggal 14 September. Oktober nih. Oke, Oktober. Ya, 14 Oktober. 14 Oktober setelah pemindahan bukuan pertama. Pemindahan bukuan pertama 1 miliar yang disebutkan tadi. Oke, dia akan kasih kembali. Kira-kira begitu ya. Ya, itu pindah buku yang kedua tuh.
Oke. Habis itu dia pindahin. Oke. Jadi beliau mengechat, kita komunikasi juga masih sangat baik. Terus bahwa saya menjelaskan saya lagi di luar kota, ada di Makassar, itu boleh dikebawain kok, nggak apa-apa. Oke. Kan saya waktu di viral kan tanggal berapa ingat ya? Oke. Nggak ada masalah sama sekali. Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. WA kepada Mbak Elmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Tar dulu Pak, pelaku Nanti dulu, biar nanti Tar dulu. dulu, pelaku Dijelaskan apa aja. nih? Bapak main tuduh aja nih. Pelaku apa Pak? Bapak kan jubir ya Bukan Pak? yang pelaku itu mengirim WA. Mas, Bapak kan jubir nih. Pelaku. Loh enggak, ini loh saya. Tar dulu Pak, sabar. tunggu sebentar. Bapak jangan langsung pelaku nih. Yang melakukan pengiriman WA sebutnya apa? Dugaan Pak. Kan Apa? dulu, ya. Mas Tova. Ya Anda ingin menyampaikan bahwa pengirim pesan itu adalah Teno. Oke, pengirim pesan. Oke. Ya gunakan bahasa pengirim pesan aja. Oke, supaya pengirim lebih pesan lengkap. itu yang berbunyi seperti itu, motifnya apa coba? Kalau bukan, mohon maaf, dalam LP itu disebut pemerasan, laporan pemerasan. Oh, pemerasan apanya Pak? Itu nggak ada pemerasan, itu kan mutasi Pak. Mutasi apa yang diperas? Bukan, saya tanya dulu. Motif bunyi kiriman WA tadi, kalau hari ini tidak, Iya paham, saya paham. Itu dijelasin mutasi. nanti Itu, satu Pak, biar ya. jelas, satu-satu Oke. Pak. Bukan uang tapi donasi. Coba Novi aja dulu. Oke, nggak Novi. apa-apa. Ya. Oke, nggak apa-apa, oke. Apa-apa. Jadi Sebentar, gini, Pak. saya cut sebentar. Maaf sebentar. Ini saya sama Bang Farhat juga. Jadi kami diundang di sini sebenarnya mau berdebat atau mau berdamai. Ini siapa? Ya, Siapa kan yang tadi minta ditelepon? penjelasan Bu, makanya mau Ada saya Bang Farhat. jelaskan. Sebentar saya mau bicara Gitu. sama Bang Farhat. Bisa? Saya bicara sama Bang Farhat. Sebentar. Kok malah Silakan. Saya tahu. Kita kan dapat undangan kan untuk mencari solusi terbaik. Betul. Ya. Aman-aman. Nah, begini Pak, ini kan memang persoalan yang semakin pelik karena makin banyak orang yang bicara gitu. Ya, Kira-kira. betul. Karena kita harus bangun komunikasi dari awal, kita kembali mencari benang kusut Kalau hanya yang sudah berdebat, terbaik. kami meninggalkan forum ini karena kan katanya mau damai. Maaf ya. Ini Bang Farhat, ini Abraham Silaban Bang. Abraham, tadi saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada itikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami, sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja, tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus sudah selesai persoalannya kan. Bang, nggak apa-apa. Dan dia punya kewenangan di seluruh. Justru di situ Bang, komunikasinya kan kunci. Jadi kita tunggu Abang di sini. Saya tahu tadi Abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu Bang Farhat? Supaya kita juga menghargai itikat baik dari masing-masing pihak di sini Bang. Saya berharap sih terus terang nih Agus Salim ada di sini Bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan ke sini nggak kira-kira Bang? Kalau Novi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak saling hujat, hentikan semua hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Novi dengan Denny Sumargo. Tapi kalau masih ngomong begini-begini, jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka. Gini deh, Agus sendiri Abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa Bang? Kalau dipermalukan, tapi kalau misalnya emang Enggak bakal ada yang mempermalukan Bang di sini. Abang datang ke sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin nih. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu kira-kira. dia ini mendatangi, mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat Bang. Ini kan Tenovi terakhir kapan ketemu Mas Agus? terakhir di Fisik. JSC. Kapan itu? Tanggal berapa? Pas tanggal berapa ya? Tanggal 11 mungkin. Tanggal 11. Oke. Aku antar dia ke JSC. Pratri dengan Lina itu dia tahu menyelesaikan kok. Mereka Iya. hanya mengatakan kalau kalian dipermalukan, kalian dibully orang gara-gara mereka saling begini, mending tinggalkan. Tapi kalau memang mau damai, jangan persulit, gitu. Kalau udah pasti, Bang, aja kita damai. Saya paksakan, Agus yuk kita datang nih. Di forum Gedung Ruang 45 ini, di Menteng ini Bang Farhat, sebentar. Di forum ini, ya dimatiin. Oke. Saya mau bilang di forum ini nggak ada yang dipermalukan ya. Dan Jadi itu tidak benar untuk kayak ada pemerasan atau pemaksaan untuk pindah rekening gitu.
Dan jelas di bank pun kita ada fotonya, ada videonya bahwa Mas Agus menjalani SOP sesuai dengan ketentuan bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat minta bilang saya akan viralkan, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi. Ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya. Gitu. Hanya itu penjelasan saya, dan saya pastikan saya hanya menjalankan mutasinya aja. Ya. Pertama, dana donasi tetap akan berada di yayasan sesuai dengan mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Saudara M. Agus Salim yang dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas penggunaan, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan segala tindakan pengobatan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Kedua, dana donasi akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati bersama antara Saudara M. Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan membentuk rekening baru sebagai rekening penampungan dana donasi yang sudah terkumpul, yang mana dapat dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan dengan segala tindakan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat apabila masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim.